Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan sayang kepada Guru Besar Mamas Karyo pada Tuhan Sang Jagat, serta salam hormat dan sayang kepada Master serta salam santun kepada para netizen dimanapun Anda berada. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang Mamas Karyo. Yang akan saya bahas yaitu pertama, siapa itu Mamas Karyo, bagaimana sepak terjangnya, dan yang ketiga yaitu bagaimana kendala yang dihadapi saat membuat konten-konten atau apa gitu di lapangan. Oke, siap. Yang pertama yaitu kita bahas tentang Mamas Karyo. Mamas Karyo sudah tidak asing lagi di dunia spiritual ya. Beliau ini adalah guru besar pada Tuhan Sang Jagat yang berada di Setabat. Mamas Karyo membina muridnya melalui jarak dekat maupun jarak jauh. Seperti saya juga termasuk santri jarak jauh. Yang mana sebelumnya mungkin belum bisa merasakan apa-apa, tapi semenjak bergabung di Padepokan Sang Jagat sudah bisa merasakan energi, berbagai macam energi. Yang kedua, kita akan bahas tentang yang kedua, yaitu bagaimana sepak terjang Mamas Karyo. Mamas Karyo itu adalah seorang guru spiritual gitu ya, yang sudah tidak asing lagi di sana membina murid-muridnya, murid jarak jauh maupun jarak dekat. Jarak dekat di masyarakat mungkin beliau sudah terkenal, memang dasarnya sudah spiritual gitu ya. Mungkin sebelumnya beliau ini sudah memimpin seperti jaranan atau apa yang berbasis spiritual, meskipun dia termasuk kesenian ya, maksudnya ada spiritualnya juga seperti itu, ada supranaturalnya juga gitu ya. Begitu sebenarnya Mamas Karyo ya. Yang ketiga yaitu tentang kendala yang dihadapi dalam membuat YouTube. Beliau ini di samping guru spiritual, beliau juga mengadakan pembuatan konten-konten untuk menghibur masyarakat, yaitu melalui dunia YouTube. Untuk para netizen perlu diperhatikan bahwa apa yang dijelaskan Mamas Karyo itu dalam YouTube itu di samping menghibur, yaitu beliau juga gimana istilahnya, di samping menghibur juga beliau juga memberikan pelajaran sebenarnya lewat video-videonya tersebut, terlebih terhadap santri. Makanya sangat ironis jika santri merasa komen-komen yang kita lihat itu merasa terabaikan, merasa kurang diperhatikan, seakan-akan Mamas Karyo sibuk dengan YouTube. Padahal gitu ya, YouTube itu sebenarnya sudah mengandung pelajaran yang diberikan oleh Mamas Karyo melalui YouTube kalau kita selidiki seperti itu. Jadi jangan merasa lagi terabaikan lagi. Untuk master dan mater tetap fokus sendiri, tetap fokus belajar seperti itu. Dan satu saran saya, bukannya lancang atau apa, untuk Mamas Karyo tetap fokus kepada karya, fokus berkarya. Jangan pedulikan apa komen orang lain seperti itu. Seperti saya jelaskan tentang TIJ. TIJ ini mengomentari Mamas Karyo tentang sugesti. Beliau mengatakan bahwa pendapat Mamas Karyo tentang sugesti itu salah pada kata-kata yang disebutkan oleh Mamas Karyo, yaitu pada kalimat bahwa seperti Allah itu ada karena sugesti orang ada. Itu yang disampaikan Mamas Karyo. Sedangkan pendapat TIJ yaitu bahwa Allah itu akan tetap ada jika meskipun manusia tidak percaya, seperti itu. Dari sini kita bisa menilai siapa TIJ dan siapa Mamas Karyo. TIJ dia tidak bisa keluar konteks dari prinsip keagamaan, dari pendapat keagamaan, dari keyakinan keagamaan, dari keyakinan yang dia anut. Ya, bukan apa saya Islam, dia juga Islam. Bukan saya menjatuhkan konten lain, bukan ya. Saya hanya menjelaskan tentang apa yang dimaksud Mamas Karyo seperti itu. Mamas Karyo menjelaskan tentang sugesti. Sugesti itu begini maksudnya.
jika saja manusia meyakini gitu ya, meyakini sesuatu, maka dia akan ada benar. Nah, seperti ini contohnya yang dibahas TIJ, yaitu tentang Allah. Allah itu diyakini manusia, disugesti manusia ada, makanya dia ada. Seperti itu. Itu dalam konteks pendapat secara umum gitu loh. Tapi kalau dalam konteks ilmu thariqat, ilmu keyakinan gitu ya, istilahnya ilmu thariqat atau ilmu tauhid, nah itu sudah konteks Islam gitu loh. Jadi istilahnya meskipun dia tidak percaya atau tidak yakin, maka akan tetap ada Allah, betul. Nah, tapi bagaimana dengan orang non muslim gitu loh? Mereka tidak percaya Allah itu ada, makanya mereka tetap menyembah Yesus karena dia tidak percaya Allah itu ada gitu loh. Padahal Allah itu ada, seperti itu. Jadi sugestinya di dalam otak orang muslim, sugesti di dalam otak orang non muslim bahwa Allah tidak ada dan Yesus itu ada, makanya terjadilah mereka menyembah Yesus seperti itu. Itu secara konteks keyakinan mereka gitu loh. Tapi secara konteks keislaman kita, itu Allah yang ada gitu. Jadi intinya, pada intinya gitu ya, yang dimaksud dengan Mamas Karyo penjelasan tentang sugesti itu, bahwa Mamas Karyo sudah memandang jauh keluar, di luar konteks keislaman, di luar konteks keyakinan gitu. Jadi Mamas Karyo memandang sebuah keyakinan, sebuah itu dari di luar kekhususan yang di sini dimaksud yaitu tentang gimana seseorang itu meyakini sesuatu. Jadi Mamas Karyo sudah berada jauh di luar itu. Jadi begitu Bang TJ ya. Yang dimaksud Mamas Karyo dalam sugesti itu adalah pandangan orang pada umumnya. Bisa dipandang oleh orang non-muslim, bisa dipandang oleh orang muslim, bisa dipandang oleh ateis atau orang yang tidak punya keyakinan sekalipun. Itu yang dimaksud oleh Mamas Karyo Perguruan Sendang Sejagat sebagai guru besarnya. Yang dimaksudkan beliau adalah sugesti, yaitu seperti itu. Sebagai contoh kita ambil, kita mengatakan Allah akan tetap ada jika Allah itu tidak kelihatan. Jika Allah itu tidak diyakini oleh setiap orang, dia akan tetap ada, betul. Itu secara keyakinan kita menurut Al-Quran, menurut Al-Hadis, menurut keimanan dan ketauhidan kita. Seperti itu. Tapi dalam pikiran orang non-muslim atau pikiran orang ateis, tidak akan percaya seperti itu. Atau orang non-muslim mengatakan kalau Yesus itu adalah Tuhan, kita tidak akan percaya. Ateis tidak akan percaya. Kita dan non-muslim mengatakan Yesus itu Tuhan, kata orang non-muslim. Allah itu Tuhan, kata kita Islam. Tapi orang ateis tidak akan percaya. Apakah orang ateis langsung mati, tidak percaya kepada Allah? Tidak. Mereka akan sampai umurnya, sampai berapa yang ditanggulkan oleh Tuhan semesta alam, atau yang ditanggulkan oleh Allah, kata kita seperti itu. Tidak ada konsekuensinya kan, seperti itu. Itu yang dimaksud sugesti orang pada nyatanya, seperti itu. Jadi kalau Mamas Karyo mengatakan bahwa karena mereka meyakini Allah itu ada, sugesti orang ada, maka dia ada, seperti itu. Ada dalam kehidupan sehari-harinya. Dia sholat, dia ngaji, dia meyakini akhirat, dia meyakini akan mati, seperti itu. Tapi orang ateis tidak percaya, seperti itu. Jadi yang bisa dipahami ya, sebenarnya yang dimaksud oleh Mamas Karyo adalah sugesti, seperti itu. Itulah kelebihan dari keilmuan dari Padepokan Sang Sejagat ini. Keilmuannya bisa dipahami oleh orang non muslim, oleh orang muslim terlebih lagi.
bisa dipelajari juga oleh orang non muslim, terlebih lagi seperti itu. Itu yang dimaksud dengan keilmuan senang sejagat. Kemudian Mamas Karyo ini sering mendapati sindiran-sindiran di YouTube, tapi beliau tidak pernah menyindir orang lain ya. Sering dijatuhkan orang di YouTube. Tidak apa-apa, karena memang niat beliau ini berdakwah gitu, berdakwah, mengajak orang ke jalan yang lebih baik. Itu kan dakwah namanya, melalui keilmuan. Itu dakwah juga namanya. Harus tetap yakin, harus tetap bersabar seperti itu, meskipun ada sindiran-sindiran dari para netizen gitu ya. Itu Mamas Karyo. Jadi Mamas Karyo juga dalam kesehariannya beliau ini sering mendapat komenan dari para santri-santri jarak jauh gitu, merasa terabaikan, merasa apa. Janganlah merasa begitu, janganlah berburuk sangka kepada guru. Bagaimana mendapatkan barokahnya jika kita berburuk sangka sama guru? Tetap wirid dan berlatihlah. Pelajaran sudah ada di grup WA, di grup Facebook, praktekkan pelan-pelan gitu. Begitupun dengan beredarnya kabar bahwa mengatakan ajaran dari Senang Sejagat ini sesat. Sekarang saya tegaskan, sesatnya dari mana gitu. Sedangkan Allah saja sudah berfirman di dalam Al-Quran, ingatlah Allah dimanapun kamu berada, maka Allah akan mengingatmu. Ingatlah Allah dikala kamu senang, maka Allah akan mengingatmu dikala susah. Keilmuan Senang Sejagat apa? Yaitu mengamalkan asma-asma Allah, mengingat Allah, mengamalkan secara ikhlas. Maka di mana letak salahnya? Di mana letak sesatnya? Yang sesat itu semakin lama semakin jauh dari Allah, semakin lama semakin melupakan kewajiban-kewajiban. Itu namanya sesat. Seperti itu. Jadi baik, itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat netizen maupun para master butter. Saya juga mau menyampaikan, saya mau silaturahmi ke Palembang untuk diskusi, untuk sosialisasi tentang pendapat para YouTuber. Baik, saksikan video berikutnya.